Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tak hingga, tak tentu, dan tak didefinisikan. Tiga istilah ini adalah istilah yang sangat sering kita dengarkan dan kita lihat atau kita kerjakan soalnya, tapi mungkin ada di antara kita yang belum begitu memahami maknanya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya memberikan penjelasan mengenai ketiga hal tersebut, di sini saya berikan kaidah dasar berhitung bilangan real. Nah, dalam bilangan real, jika A dibagi B sama dengan C, maka berlaku A sama dengan B kali C. Nah, biasanya kalau seorang matematika selalu pasti akan menuliskan B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena jika B sama dengan 0 itu maka kaidah normalnya itu tidak berlaku. Tapi untuk sementara ini, dalam pembahasan ini kita boleh mengabaikan dulu hal itu. Yang penting kita prinsip pengaliannya saja yang akan kita sajikan atau kita lihat, yaitu jika A dibagi B sama dengan C, maka berlaku A sama dengan B kali C. Ini buat yang pertama saya akan menerangkan tentang tak hingga. Tak hingga lambangnya mirip dengan huruf S atau huruf 0 berdampingan ya, huruf 0 dempet. Nah, lalu tak hingga ini bisa dibagi dua, yaitu tak hingga dengan negatif tak hingga. Tak hingga itu bukan bilangan, dia hanya merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lebih besar dari bilangan terbesar yang bisa kita sebut. Nah, sedangkan negatif tak hingga adalah suatu istilah yang digunakan untuk sesuatu yang lebih kecil dari bilangan terkecil yang bisa kita sebutkan. Nah, lalu tak hingga itu lambangnya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi adalah seperti huruf S, tidur. Nah, dimana biasanya kalau dituliskan dalam bentuk selang itu kita harus berhati-hati, dikarenakan tak hingga itu bukan bilangan, maka kita itu dilarang menggunakan sama dengan. Jadi menggunakan lambang sama dengan. Jadi penulisan negatif tak hingga lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan tak hingga itu salah. Yang benar adalah negatif tak hingga lebih kecil dari X, lebih kecil dari tak hingga. Dikarenakan tak hingga dan minus tak hingga itu bukan bilangan, tapi hanya suatu bentuk untuk menyatakan bilangan yang sangat besar sekali. Nah, meski bukan bilangan, tapi tak hingga memiliki sifat-sifat yang sama dengan bilangan real. Nah, di sini kami sajikan beberapa sifat bilangan, sifat-sifat bilangan tak hingga. Yaitu yang pertama, tak hingga ditambah A itu hasilnya tak hingga. Nah, jadi misalkan tak hingga ditambah 2, nah itu sama dengan tak hingga. Tak hingga ditambah 1000 sama dengan tak hingga. Pokoknya selama penambahan itu bilangan real, itu dia tidak akan berubah. Jadi misalkan tak hingga ditambah 1 juta triliun, nah itu hasilnya tetap tak hingga. Berapapun ditambahkan, selama yang ditambahkan itu bilangan real, itu tidak akan merubah, yaitu tak hingga ditambah bilangan real itu hasilnya adalah tak hingga juga. Nah, lalu yang kedua, kalau A dikurangi tak hingga, itu hasilnya adalah negatif tak hingga, berapapun nilai A. Jadi misalkan 1 triliun dikurang tak hingga, yaitu hasilnya negatif tak hingga. 1 juta triliun dikurang tak hingga, hasilnya pun negatif tak hingga. Jadi bilangan real dikurang tak hingga, hasilnya negatif tak hingga.
Lalu yang ketiga, jika A dikalikan tahingga, maka hasilnya tahingga. Itu jika A-nya lebih besar dari 0. Nah, jika A-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif tahingga. Nah, lalu rumus yang kelima, jika A dikalikan negatif tahingga, maka hasilnya adalah negatif tahingga. Jika A-nya itu positif. Tapi jika A-nya itu negatif, maka A dikalikan negatif tahingga, hasilnya adalah tahingga. Lalu sifat yang ketujuh, tahingga dikurangi A itu sama dengan tahingga. Berapapun A. Jadi tahingga dikurang 1 juta triliun, itu hasilnya tahingga juga. Tahingga dikurang kuadraliun, nah itu hasilnya tetap tahingga. Tahingga dikurangi 125 triliun, seperti jumlah yang dikorupsi kemarin, itu tetap hasilnya tahingga. Jadi tahingga dikurangi berapapun hasilnya tahingga. Nah, lalu yang kedelapan, negatif tahingga ditambah A sama dengan negatif tahingga. Jadi negatif tahingga ditambah berapapun itu hasilnya tetap negatif tahingga. Jadi negatif tahingga ditambah 1000 berapa? Negatif tahingga. Ditambah 1 triliun, negatif tahingga juga. Negatif tahingga ditambah 1000 triliun, negatif tahingga tetap. Lalu rumus yang ke-9 adalah tahingga dibagi A itu hasilnya adalah tahingga. Jika A-nya positif ya. Jika A-nya negatif, itu otomatis tahingga dibagi A itu hasilnya adalah negatif tahingga. Lalu yang ke-10 adalah negatif tahingga dibagi A itu hasilnya negatif tahingga jika A-nya positif. Jika A-nya negatif, maka negatif tahingga dibagi A adalah tahingga, jadi positif. Ini adalah suatu hal yang biasa yang juga berlaku di bilangan real. Lalu yang ke-11, A dibagi tahingga itu sama dengan 0. Nah, jadi berapapun A, nilai A kalau dibagi tahingga hasilnya 0. Misalkan A-nya 1 juta triliun dibagi tahingga 0. Negatif 1 juta triliun dibagi tahingga 0 juga hasilnya. Karena kan tahingga adalah bilangan terbesar. Itu bukan bilangan tapi menunjukkan suatu yang terbesar yang betul-betul lebih besar daripada bilangan yang bisa kita sebutkan. Nah, lain kedua adalah tak tentu. Nah, tak tentu ini adalah bentuk matematika yang membuat semua jawaban menjadi benar. Nah, contoh-contoh bentuk tak tentu yang pertama adalah 0 dibagi 0. Nah, 0 dibagi 0 itu kita jawab berapapun itu benar. Sebagai contoh, misalnya kita jawab 0 dibagi 0 sama dengan P. Maka menurut kaidah berhitung, 0 dibagi 0 sama dengan P berarti berlaku 0 sama dengan 0 kali P. Nah, di sini 0 kali P itu pasti sama dengan 0. Berapapun nilai P. Karena itu 0 dibagi 0 dianggap bentuk yang dinamakan tak tentu karena semua jawaban benar. Lalu contoh berikutnya adalah tahingga dikurang tahingga itu sama dengan berapa? Nah, itu kita jawab berapapun jawabannya benar. Karena menurut kaidah matematik, jika misalnya kita jawab P, maka tahingga dikurangi tahingga sama dengan P, maka berlaku dipindahkan tahingga sama dengan tahingga ditambah P. Nah, tahingga ditambah P itu juga sama dengan tahingga. Jadi artinya tahingga sama dengan tahingga juga. Jadi berapapun jawabannya benar. Nah, karena semua jawaban benar, maka bentuk tahingga dikurangi tahingga itu disebut bentuk tak tentu. Lalu yang ketiga, berapakah 0 dikali tahingga? Nah, misalkan kita jawab P, maka berlaku 0 kali tahingga sama dengan P. Nah, ini maka kita dapat 0 sama dengan P dibagi tahingga.
Nah, berapapun P itu kalau suatu bilangan dibagi tangga seperti yang sudah kita jelaskan pasti hasilnya 0. Nah, jadi berapapun P ini akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Jadi benar. Nah, jadi kalau 0 dikali tangga berapa, maka berapapun jawabannya itu adalah benar. Nah, lalu untuk contoh bentuk tangga bentuk tak tentu yang lainnya adalah 0, pangkat 0 dan tangga pangkat 0. Nah, silakan para pemirsa untuk membuktikan sendiri. Yaitu contohnya ada di soal nomor 1 dan nomor 3 tadi. Nah, lalu bentuk yang ketiga adalah tak didefinisikan atau tak terdefinisi. Ini adalah bentuk matematik yang membuat semua jawaban salah. Jadi ini bertolak belakang dengan tak tentu. Jika tak tentu semua jawaban benar, maka kalau tak didefinisikan adalah semua jawaban salah. Nah, ini bentuk matematik yang dianggap merupakan tak didefinisikan adalah bentuk A dibagi 0. Di mana A tidak sama dengan 0 ya. Nah, lalu pertanyaannya mengapa A dibagi 0 ini termasuk dianggap bentuk yang tak didefinisikan? Karena bentuk A dibagi 0 itu jawaban apapun yang kita berikan itu salah. Sebagai contoh, ini adalah misalkan kalau A dibagi 0 kita jawab P. Nah, di mana di sini A tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka akan berlaku menurut kaidah berhitung A sama dengan P dikalikan 0. Jadi 0 yang ada di bawah tadi naik ke atas. Nah, padahal P dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Maka kita akan peroleh A sama dengan 0 untuk berapapun nilai P. Nah, ini adalah tercipta kontradiksi dari pernyataan sebelumnya bahwa A itu tidak sama dengan 0. Nah, artinya berapapun jawaban yang kita berikan atas bentuk A dibagi 0 itu pasti salah. Nah, karena semua jawaban salah, maka A dibagi 0 adalah bentuk matematika yang tidak didefinisikan atau tidak terdefinisi. Nah, jadi kita harus hati-hati jangan sampai suatu saat kita lengah sehingga ada soal atau jawaban yang sebenarnya salah karena di situ mengandung pembagian dengan 0. Nah, lalu untuk berikutnya boleh jadi suatu saat kita menemukan suatu fungsi persamaan seperti berikut. Fx sama dengan 2x dikurang 8 dibagi 4x tambah 12. Lalu di situ ada embel-embel keterangan x sama dengan x tidak sama dengan negatif 3. Nah, ini banyak yang siswa yang agak terkecoh dengan tambahan embel-embel x tidak sama dengan negatif 3. Padahal itu bukan soal tambahan, tapi itu hanya keterangan. Nah, mengapa itu harus ditambahkan oleh pembuat soal? Ya, dikarenakan kalau x itu sama dengan negatif 3, maka penyebut yang di bawah tadi 4x tambah 12 itu bisa menjadi 0. Sedangkan membagi dengan 0 adalah dilarang keras dalam matematika. Nah, jadi kalau suatu saat menemukan bentuk pembagian lalu ada keterangannya di sampingnya, jangan bingung atau jangan terkecoh, karena itu cuma sekedar keterangan. Dan itu biasanya keterangan itu ditulis oleh guru yang betul-betul mengerti matematik. Guru yang tidak mengerti matematik biasanya cuek, dia tidak akan memberi tambahan keterangan seperti x tidak sama dengan negatif 3. Nah, ini tapi kalau guru yang mengerti matematik pasti akan memberi tambahan gitu. Jadi jangan sampai bingung kalau menemukan soal seperti itu. Nah, lalu kita udah sampai di penghujung materi ini. Insya Allah kalau ada kesempatan saya juga akan membuat tulisan juga mengenai keselarasan antara matematika dalam ini konsep pembagian dengan Islam, dalam hal ini konsep sedekah. Mohon
mohon doanya semoga saya bisa sampai untuk menulis seperti itu. Nah, dan atas kesediaannya menonton, meluangkan waktu untuk menonton video ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga berkenan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.